Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Ramadhani Putri dengan NIM 190505006. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan instrumen wawancara. Instrumen wawancara. Wawancara bisa disebut juga dengan kuesioner lisan atau interview. Wawancara dilakukan dengan berdialog antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memperoleh suatu informasi. Instrumen wawancara bisa berupa pedoman wawancara. Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap penelitian kualitatif. Dalam wawancara, penelitian dihadapkan kepada dua hal. Yang pertama, peneliti harus mengadakan interaksi dengan responden. Yang kedua, adanya pandangan orang lain. Yang peneliti hadapi ialah bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana kita mengolah pandangan yang mungkin berbeda itu. Selanjutnya, macam-macam wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur adalah proses wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Yang kedua, wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber, sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Yang ketiga, wawancara tak berstruktur adalah wawancara tak berstruktur lebih bersifat informal. Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya di bidang penelitian jenis wawancara ini biasanya terbatas pada tahap-tahap pendahuluan. Selanjutnya, langkah-langkah wawancara. 1. Menyimpan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. 2. Mengawali atau membuka alur wawancara. 3. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Yang keempat, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan dan mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Selanjutnya ada tujuan wawancara. 1. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penelitian atau penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Selanjutnya, isi wawancara. Pertama, pengalaman dan perbuatan responden, yaitu apa yang telah dikerjakannya atau yang lazim dikerjakannya. Kemudian pendapat, pandangan, tanggapan, tafsiran atau perkiraannya tentang sesuatu. Kemudian perasaan, respon emosional, apakah ia merasa curiga, jengkel, dan sebagainya tentang sesuatu. Pengetahuan, fakta-fakta apa yang diketahuinya tentang sesuatu. Penginderaan, apa yang dilihat, didengar, diraba, dikecap atau diciumnya diuraikan secara deskriptif. Dan latar belakang pendidikan, pekerjaan, daerah asal, tempat tinggal, keluarga, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada alat-alat wawancara. Yang pertama, buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua pembicaraan atau percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer-komputer kecil, notebook yang dapat digunakan untuk mencatat hasil pembicaraan. Yang kedua, tape recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu memberitahu kepada informan boleh atau tidak. Yang ketiga, kamera, berfungsi untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya foto-foto ini dapat meningkatkan kebiasaan penelitian akan lebih terjamin karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata.